Kita bersukacita karena Tuhan Yesus sungguh luar biasa baik dalam hidup kita. Dan di momen hari ini kita sangat bersyukur, bersukacita bahwa kita masuk untuk memasuki di bulan Desember untuk merayakan hari kelahiran Sang Raja. Kita bersukacita, amin. Mari sama-sama kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Biarlah penyertaan-Mu Tuhan Yesus dinyatakan Tuhan buat setiap kami Tuhan Yesus. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Haleluya. Amin. Silakan bagi berdiri Braven. Kita mau memuji nama Tuhan. Amin. Kita mau menyambut Sang Raja yang lahir turun ke dunia. Haleluya. Suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Untuk menebus dosa kita, amin. Mari kita mau sambut dengan penuh dengan sukacita. Haleluya. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give
besar yang terus bekerja buat kehidupan setiap kita, amin. Come on, let's clap your hands, clappers. Woo! Sama-sama nyanyikan. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Katakan imanku, imanku tak perlu besar, cukup sebut dia pun dahsyat. Karena apa? Karena dia Amin. yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Wow. Come on, sing. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Tuhan kita setia, amin. Sama-sama katakan imanku. Imanku tak perlu Cukup apa? sebut dia pun dahsyat, karena dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Say, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Boleh sama-sama tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Katakan bila kau. Mana suaranya buat Tuhan, come on. Pada siapa ku tak, Yes Lord. karena Kaulah perisai dan kuatku. Mari lebih lagi. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Oh, bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai
Merry Christmas. Mari kita mau sambut dia sang raja yang lahir di dunia untuk setiap kita umat kesayangannya. Haleluya. Yo. Yang menyaksikan secara live streaming, mari sama-sama kita juga memuji nama Tuhan. Amin. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan
Kita bersyukur buat pemeliharaan Tuhan. Kita sudah ada di penghujung tahun 2025. Begitu banyak yang kita alami. Setiap pergumulan, di setiap musim kehidupan kita. Tapi kita lihat bukti janji Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sampai dengan hari ini kita boleh ada. Amin. Thank you Tuhan buat kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu yang selalu ada dalam kehidupan kami Bapa. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang baik Tuhan. Engkau selalu ada, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah
Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Jesus, Jesus, Engkau layak menerima pujian. Terima kasih Tuhan. Engkau layak menerima segala pujian kami Tuhan. Sebab tidak pernah sekalipun Engkau meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Name above all names, You are worthy of all praise. My heart will sing how great is our God. Berjemaat Tuhan, come on Raja Wali Church, sing together. Name above all names. Name above all names. You are worthy, Lord. You are worthy of all praise. And my heart will sing to you, Lord Jesus. How great is our God. Yes, come on, sing together. How great is our God. Sing with me. How great is our God. And all we see, how great is our God. How great is our God. Sing with me. How great is our God. And all we see, how great is our God. Come on, sing. How great you are. How great is our God. Sing with me. How great is our God. And all we see, how great is our God. One more time. How great you are, Jesus. How great is our God. Sing with me. How great is our God. And all we see, how great, and all we see, how great, and all we see, how great is our God. Berikan sorak-sorai pengagungan bagi Sang Raja kita. Haleluya Tuhan. Shalom, Bravers, sangat senang sekali kita bertemu kembali di minggu keempat di bulan Desember ini. Walaupun kita berjumpa secara online, tapi saya percaya kuasa Tuhan tetap sama. Dan di rumah pun kita bisa merasakan kuasa Tuhan. Nah, kita berada di minggu terakhir di tahun 2025. Saya rasa ini adalah minggu yang harusnya membuat kita merenung banyak gitu ya. Natal udah berlalu, kita tiba di penghujung tahun dan ini merupakan akhir dari satu petualangan lagi di dalam kehidupan kita. Kita pasti sedikit lebih tua ya, sedikit lebih berpengalaman dan mungkin fairly to say tahun ini pun selain banyak berkat Tuhan, fairly to say mungkin banyak luka juga yang kita alami atau scars yang kita alami yang saya percaya kalau kita meresponnya dengan benar bisa memperkuat tubuh dan jiwa kita. Nah, judul saya di minggu pagi ini di tayangan kita kali ini adalah Remember and Learn. Sekali lagi, remember and learn. Nah, normally di akhir tahun dalam dunia kerja, kita itu biasanya suka dievaluasi ya, atau di appraisal bahasanya. Performance kita sepanjang tahun akan direview. Bagaimana target yang diberikan pada kita,
bagaimana kontribusi yang kita berikan kepada tim, bagaimana omset kita, apakah goal atau enggak, dan banyak hal yang akan dievaluasi. Dan bisa jadi kenaikan gaji atau minim-minim kenaikan posisi gitu ya teman-teman ya. Dievaluasi di tahun ini berdasarkan appraisal tersebut gitu. Dan saya kebayang bagaimana kalau yang melakukan appraisal itu, misalkan di dalam kehidupan kita dengan konsep yang sama tadi adalah Tuhan. Kira-kira skor atau performance kita di mata dia itu berapa ya? Misal kita mungkin udah berpikir nih, kita udah buat banyak resolusi. Tahun ini aku mau makan sehat. Aku bukan hanya sehat jasmani, tapi aku juga sehat rohani. Aku mau baca Alkitab setiap hari, berdoa setiap hari, ibadah gak ada bolong tiap minggu. Dan karena kita berjalannya waktu seiring biasanya kita bikin resolusi di tengah-tengah atau bahkan di pertengahan bulan, gak usah Juni ya, di bulan Februari aja biasanya udah bubar jalan gerak itu semua. Dan inilah alasan kenapa banyak orang bilang itu loh sebabnya gue gak mau tuh bikin resolusi gitu. Karena ya kayak gini kan, buat apa juga kalau ujung-ujungnya gak ditepati atau dilanggar juga. Saudara, resolusi itu pada titiknya sendiri itu baik, membantu kita untuk menetapkan tujuan dan sasaran untuk pertumbuhan dan perubahan kita. Nah, permasalahannya kembali kepada tadi, lalu bagaimana kita bisa menilai diri kita sendiri? Bagaimana kita bisa menilai hidup kita ada kemajuan apabila kita nggak punya resolusi? Dan pertanyaannya adalah bagaimana ya kalau Tuhan yang mengevaluasi kita atau mengapresiasi kita tentang kehidupan kita di tahun ini. Ada sebuah cerita yang menarik untuk menggambarkan ini. Suatu ketika seorang jemaat gereja yang aktif, berdedikasi dan bekerja keras di gerejanya mengalami mimpi. Dia meninggal gitu ya, dan tiba-tiba rohnya keangkat, dia berdiri di depan pintu surga. Dan di depan pintu surga itu ada tulisan, gede-gede tulisannya begini. Syarat masuk 1000 poin. Dia mulai cemas dan menghampiri malaikat penjaga gerbang itu dan nanya nih. Wah, malaikat syaratnya kayaknya tinggi sekali ya. Menurut kamu apakah aku bisa nih ngumpulin poin sebanyak itu? Malaikatnya menjawab dengan ramah. Oke, coba ceritain apa yang Bapak kerjakan Pak di bumi. Nanti aku hitungin poinnya Pak. Oke, kata si pria itu. Saya udah jadi orang percaya dan dibaptis selama kurang lebih 32 tahun. Saya mengajar sekolah minggu kurang lebih 12 tahun. Saya bahkan jadi ketua remaja loh. Malaikat sambil catat, dia senyum. Bagus Pak, itu nilainya 1 poin. Wajah pria itu kayaknya mulai keringetan gitu ya. Wah kok yang begitu cuma nilainya 1 poin. Oh sebentar kata si pria itu. Aku ingat lagi. Aku ingat yang lain lagi. Aku juga memberi persepuluhan Pak. Tanpa meleset sepanjang saya jadi orang Kristen. Saya bahkan jadi penatua gereja. Ikutan seksi dana. Bahkan saya hadir tiap ibadah. Lebih pagi lagi. Sebelum gereja mulai saya bantu bersih-bersih lagi. Ngecat gereja juga saya Pak. Bantu pasang kursi juga saya. Lalu pulang pun saya yang beresin juga. Malaikatnya sambil catat juga senyum-senyum. Oh bagus sekali Pak. Itu nilainya 1 poin juga. Gitu. Pria ini mulai syok gitu ya. Ya langsung berbicara dengan nada yang putus asa. Mungkin yang ini dalam hatinya nilainya gede ya. Pak, saya ngajak juga loh Pak. Orang-orang ke gereja. Untuk menambahkan jiwa-jiwa. Saya juga ikut pelayanan Pak, bareng pendeta saya. Saya bahkan bawa cukup banyak orang loh kepada Kristus. Saya mendukung keluarga misionaris, bahkan danain mereka juga Pak. Dan saya gak pernah curang bayar pajak Pak. Malaikat itu mencoba memberi semangat, dia bilang rekam jejakmu itu luar biasa. Itu juga bernilai 1 poin. Dan sekarang total poinmu adalah 3 kata si malaikat itu. Wah dengan pucat wajah si pria itu tampak putus asa. Bahunya tadinya tegak sekarang malah jadi letoy, letih, lemah, lesu gitu ya. Ia menyerah dan berkata, aduh kelar deh kalau begini deh. Saya rasa-rasanya gak pernah akan cukup baik untuk masuk kerajaan sorga. Rasanya mustahil bagi saya atau siapapun untuk masuk kerajaan sorga tanpa kasih karunia Tuhan. Sontak setelah dia berkata kasih karunia Tuhan, saat itu juga gerbang sorga terbuka. Gitu. Saya rasa saudara nangkep pesan saya. Dan itu yang perlu kita sadari, kita semua harusnya bisa mengakui bahwa kalau kita bisa sampai di hari ini, atau hari terakhir di tahun ini, itu semuanya bukan karena usaha kita. Dan bukan karena kekuatan kita. Bukan karena kepintaran kita, bukan karena kematangan rencana kita, atau kehati-hatian kita, bukan karena gaya hidup sehat kita. Kita semua ada di sini semata-mata karena kasih karunia-Nya Tuhan. Amin saudara. Dan sepanjang tahun ini saya yakin masing-masing dari kita kalau diberikan kesempatan bersaksi tentang limpahan kasih karunia Tuhan, pasti kita akan banyak cerita di tahun ini.
Kalau kita bisa berhasil mencapai sesuatu di tahun ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebaliknya kalau kita pun mengalami masa-masa sulit di tahun ini dan penuh tantangan, itu pun ada kasih karunia Tuhan yang menopang hidup kita. Kalau kita menoleh ke belakang, saudara semuanya, kita bisa lihat tuh jejak Tuhan ada di mana-mana di sepanjang tahun ini. Dan di hari Minggu terakhir ini, saya cuma pengen ajak saudara mengingat dua hal aja yang penting untuk kita lakukan sebelum kita meninggalkan tahun 2025. Mari kita buka ayat Alkitab kita di Ulangan 8 ayat 2. Saya akan bacakan versi bahasa Indonesia masa kini, bunyinya demikian. Ingatlah 40 tahun lamanya Tuhan Allahmu memimpin kamu dalam perjalanan jauh melewati padang gurun. Perjalanan itu dimaksudkan Tuhan untuk mencobai kamu supaya ia dapat melihat apa yang terkandung dalam hatimu dan apakah kamu akan mentaati perintah-perintahnya. Jadi Tuhan memanggil bangsa Israel untuk mengingat semua yang telah ia lakukan bagi mereka. Kalau saudara nanti baca lagi pasal lanjutannya di pasal 8, Musa berkata bahwa Tuhan akan membawa mereka ke tanah yang baik tuh. Itu ada di ayat 6 sampai 10 tuh. Mereka akan makan dengan kenyang di ayat 10. Mereka akan hidup dengan kelimpahan. Mereka akan masuk fase yang baru di dalam kehidupan yang baru. Tapi sebelum itu semua terjadi, Musa berkata di ayat 2 yang kita baca tadi, ingatlah bagaimana Tuhan Allahmu memimpin engkau di padang gurun selama 40 tahun. Jadi apa yang kita perlu lakukan di penghujung tahun ini? Yang pertama adalah ingatlah penyertaan Tuhan. Ingatlah kebaikan Tuhan. Bagaimana kita di sepanjang tahun ini kita disertai oleh Tuhan. Saudara, Tuhan ingin kita mengingat semua yang telah ia lakukan sepanjang tahun ini. Kenapa ini penting? Karena jujur ya, kadang-kadang mata kita ini terselimuti oleh berbagai kenyataan yang ada di depan kita. Kadang-kadang kita menganggap berkat yang sudah Tuhan berikan sepanjang tahun 2025 itu adalah hal yang wajar. Sehingga kita tuh gak sungguh-sungguh gitu bersyukur kepada Tuhan atas apa yang sudah Tuhan lakukan di tahun 2025. Ya mungkin saudara berkata, tunggu dulu Pastor Andre, saya udah bersyukur kok. Tuhan tahulah hati saya. Gak perlulah kita ngomong-ngomong di hadapan Tuhan dan bilang terima kasih. Tidak perlu kita melakukannya karena ya Tuhan tahu. Saudara sekalian, kita sangat perlu melakukannya. Dan Tuhan mengharapkan itu. Ucapan syukur harus diungkapkan kepada Tuhan. Saudara ingat di Alkitab kisah tentang 10 orang kusta yang ada di kitab Lukas. Mari kita mampir sebentar ke sana di Lukas 17 ayat 11 sampai 14. Bunyinya demikian. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus melalui daerah perbatasan Samaria dan Galilea. Waktu memasuki sebuah kampung, ia didatangi 10 orang yang berpenyakit kulit yang mengerikan. Ya, penyakit kusta ya. Mereka berdiri dari jauh, ayat 13, dan berteriak, Yesus Tuhan, kasihanilah kami. Ayat 14, waktu Yesus melihat mereka, ia berkata, pergilah kepada imam-imam, minta mereka memeriksa badanmu. Sementara mereka berjalan, hilanglah penyakit mereka. Saudara, kusta di zaman itu adalah penyakit yang sangat mengerikan. Jarinya bisa putus, anggota tubuhnya bisa rusak, dan yang paling gawat adalah bau busuk lah yang dialami oleh orang yang menderita penyakit itu sangat menyengat gitu. Mereka gak boleh mendekati siapapun karena ya nular penyakit ini dan juga baunya ya ganggu banget ya pada waktu itu ya. Mereka harus meninggalkan keluarganya, meninggalkan komunitasnya. Dan yang menarik adalah ada di dalam 10 orang kusta tersebut ada 1 orang Samaria. Di antara 10 orang kusta tersebut gitu. Kalau tadi kita baca di ayatnya lebih teliti gitu ya. Padahal mereka gak pernah get along secara culture, gak pernah get along musuhan. Tapi karena penyakit yang sama mereka jadi satu tuh. Nah bayangkan penyakit ini 2000 tahun yang lalu belum ada pengobatannya. Belum secanggih sekarang. Jadi mereka udah desperate, gak tahu gimana jalan keluarnya. Dan dari jauh mereka udah berseru kepada Yesus. Yesus guru, kasihanilah kami. Yesus gak langsung nyembuhin mereka. Dia menyuruh mereka pergi kepada imam. Nah memang dalam tradisi perjanjian lama, imamlah yang memeriksa tubuh seseorang yang tahir atau sembuh dari kusta tersebut. 10 orang kusta itu dipastikan legit, maksudnya kalau boleh bermasyarakat kembali begitu imam mensahkan atau menyatakan apakah dia najis, apakah dia sudah tahir. Saya yakin 10 orang kusta itu melihat tubuh mereka pada waktu disuruh Yesus untuk bertemu kepada imam, mungkin melihat tubuh mereka, melihat tangan dan kaki mereka masih dalam kondisi yang sama. Artinya mereka belum sembuh saat Yesus nyuruh mereka pergi. Belum. Namun mereka tetap taat pada perkataan Yesus dan percaya kepadanya. Meskipun belum ada perubahan yang berarti, mereka tetap pergi menunjukkan diri kepada imam dan Alkitab berkata, dan sementara mereka pergi, mereka menjadi tahir atau menjadi sembuh.
Teman-teman sekalian, Bravers, saudara yang menonton, menyaksikan di rumah. Mujizat itu terjadi ya ketika kita melangkah dalam iman. Kalau mereka nunggu sembuh dulu, mungkin mereka gak pernah disembuhkan. Oke, jadi banyak orang kasih syarat sama Tuhan pada waktu mengikut Tuhan. Kenapa poin ini saya bawa penting ya? Karena memang kenyataannya ada orang-orang Kristen di luar sana yang oke Tuhan, yang penting lu sediain dulu deh apa yang gue doain kemarin, baru gue mau pelayanan. Oke Tuhan, kalau uangnya cukup deh, baru saya ikut perintahnya Tuhan. Kalau masalah keluarga saya selesai deh, baru saya masuk ke gereja. Saudara, kita nggak bisa kasih syarat kepada Tuhan. Sebaliknya pun Tuhan justru menuntut iman kita sebelum ada perubahan apapun. Mungkin saudara belum lihat perubahan dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam keadaan finansialmu atau dalam kesehatanmu. Kita semuanya tetap harus percaya kepada Tuhan dan firman-Nya agar kita bisa mengalami penyertaan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Nah, orang kusta ini berjalan dengan iman. Pada waktu mereka berjalan, Alkitab mencatat mereka menerima kesembuhan. Nah, kita lanjutkan di Lukas 17 ayat 15-16. Ketika seorang dari mereka menyadari bahwa ia sudah sembuh, ia kembali sambil bersorak-sorak memuji Allah. Lalu di depan Yesus ia sujud dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Dan orang itu disinyalir dan banyak Bible reference yang menunjukkan bahwa orang itu ternyata orang Samaria. Nah, kita bahkan nggak tahu ya, nggak tercatat di situ apakah dia tetap menunjukkan dirinya kepada imam. Alkitab tidak mengatakan bahwa setelah imam menyatakan dia sembuh baru dia kembali, nggak tahu. Tapi saat dia melihat dirinya sembuh, saat itu juga dia kembali kepada Yesus. Bukankah itu luar biasa? Dia bisa saja loh menunda ucapan syukur. Udah tunjukin sama imam dulu, dapat sertifikat tahir gitu ya. Baru saya pulang dulu ketemu suami atau ketemu istri saya dan anak-anak saya. Setelah entah berapa tahun barulah dia mengucap syukur sama Yesus. Oh enggak, dia tidak menunda. Begitu dia sadar bahwa dia disembuhkan, dia langsung kembali kepada Yesus. Dan segala hal yang lain jadi nomor 2 dibandingkan dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Dan dikatakan yang menarik adalah dia orang Samaria. Ayat 15, salah seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, dia kembali mendekat ke kaki Yesus karena ia telah disembuhkan. Ia memuji Allah dengan suara nyaring. Ia tidak malu, ia bersyukur dengan segenap hatinya. Kalau saudara perhatikan di ayat 15, dia berseru dengan suara nyaring. Dia tidak malu, ia bersyukur dengan segenap hatinya. Lalu apa kata Yesus di Lukas 17 ayat 17-18? Kemudian Yesus berkata, bukankah ada 10 orang yang disembuhkan? Di mana yang 9? Kenapa hanya orang asing ini yang kembali mengucap terima kasih kepada Allah? Nah, itu yang menginsinyalir dia adalah orang Samaria karena Yesus bilang dia orang asing. Jadi sadarkah kamu? Sadarkah kita? Sadarkah saya? Sadarkah saudara apa makna dari perkataan Yesus ini? Yesus hanya berkata, pergilah dan perlihatkan dirimu kepada imam. Yesus tidak pernah memerintahkan mereka untuk bersyukur kepada Allah atau kembali kepadanya sang penyembuh. Namun itu yang Yesus harapkan. Dan ini adalah momen yang kuat, strong banget. Yesus enggak nuntut ucapan syukur secara eksplisit. Tapi ketika hanya ada satu orang yang kembali, Yesus menyadari dan menegur ketidakhadiran 9 orang yang lainnya yang enggak kembali. Jadi saudara, dari sini kita tahu ya, yang namanya ucapan syukur itu bukan sekedar pilihan. Itu respon yang Tuhan harapkan. Bukan karena Tuhan butuh pujian lu dan gua gitu. Enggak saudara. Tuhan enggak butuh pujian kita. Tapi karena hati yang bersyukur menunjukkan iman yang sejati. Dan story yang tadi kita baca tentang orang kusta. Yang balik adalah orang Samaria, orang asing. Orang yang dianggap tidak layak secara budaya dan agama. Tapi dia justru mengerti yang namanya anugerah dan menempatkan syukur di atas segalanya. Ada satu part penting sih di sini sih yang kita perlu tahu sih gitu ya. Saudara sekalian perhatikan deh. Dia mengucap syukur bukan karena diperintahkan. Bukan karena diminta. It was spontaneous. Itu sangat spontan keluar dari hatinya. Dan saya berdoa itu yang kita mau kerjakan dan yang kita alami, maksud saya yang perlu kita alami di hari-hari menjelang kita menutup tahun 2025 ini, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Dan Tuhan sangat mengharapkan kita kembali kepadanya dan membawa ucapan syukur kita. Oke, kembali ke cerita si kusta. Saat si kusta pertama kali berdoa, dia berseru dengan suara nyaring dan penuh keputusasaan. Dan ketika ia bersyukur, dia juga nunjukin sikap yang sama. Keren ya. Dengan suara nyaring juga, ia memuji Tuhan. Dia tersungkur di kaki Yesus. Dia sedekat, berusaha kembali sedekat mungkin di bawah kaki Sang Juru Selamat. Tahun ini, mungkin kita pernah ya berseru dengan Tuhan dengan suara nyaring. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Mungkin karena sakit, ketakutan, dan keputusasaan. Tapi hari ini, yuk kita kembali dengan suara yang sama. Tuhan, aku bersyukur. Bukan untuk minta sama Tuhan.
tapi untuk bersyukur sama Tuhan. Jangan tunggu momen yang sempurna, jangan tunggu sertifikat, quote unquote, mujizat diterima. Kembali sekarang, dekatkan diri kepada Tuhan karena Tuhan menantikan ucapan syukur kita. Nah, lucunya, perhatikan dengan baik, banyak orang datang ke gereja secara rutin, berpuasa dan berdoa dengan sungguh-sungguh saat mereka lagi butuh sesuatu. Tapi begitu doanya dijawab, aduh, sikap mereka itu berubah. Yang tadinya rajin mulai longgar, ya kan? Yang tadinya menangis dalam doa sekarang sibuk dengan berkat yang diterima. Nah, kita lihat apa yang terjadi lagi yuk di cerita 10 orang kusta ini. Dikatakan ayat 19, Lukas 17-18, Yesus berkata kepada orang yang kembali dan bersyukur itu, bangunlah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Yesus gak hanya berkata bahwa orang ini sembuh, ia berkata imanmu telah menyelamatkan engkau. Kata yang digunakan di sini bukan hanya disembuhkan secara fisik ya teman-teman, kalau teman-teman perhatikan, tapi ada kata diselamatkan secara utuh. Artinya orang ini bukan hanya mengalami kesembuhan tubuh, tapi juga pemulihan jiwa dan hubungan dengan Tuhan. 9 orang yang lain sembuh, tapi cuma 1 yang kembali, dan hanya 1 ini yang mendengar kata-kata ini langsung dari Yesus. So today, Tuhan melihat kita dan menunggu kita untuk berkata, Tuhan thank you, mengucap syukur. Jangan cuma di mulut, tapi coba nanti kalau saudara ambil waktu gitu ya, list deh tahun ini kebaikan Tuhan apa aja yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara. Saudara kerjakan itu, saudara akan lihat banyak hal yang baik yang Tuhan kerjakan saudara. Nah, saya tahu nih, pada waktu kita ngomongin ini, mungkin ada saudara yang merasa, iya sih ada beberapa yang baik, ada beberapa doa yang dijawab, tapi banyak juga loh kok Andre doa saya yang belum dijawab. Banyak juga pastor doa saya yang belum dijawab. Saya masih sakit nih, belum sepenuhnya sembuh. Duit saya juga masih segini-segini aja, belum bertambah banyak. Dan mungkin banyak tekanan baru yang saudara alami di rumah tangga, di pekerjaan, dan dimanapun saudara berada. Kayaknya berkurangnya baru dikit gitu, belum banyak. Saudara mungkin ngarep-ngarep ada mujizat dalam hidupmu, tapi tahun ini pun belum terjadi. Tapi di titik itu pun saya dorong saudara tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Karena jika hal yang saudara doakan belum terjadi, saya yakin Tuhan sedang meminta saudara untuk nunggu. Nunggu supaya dia bisa memberikan yang terbaik. Alkitab untuk mendukung ini adalah di 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mungkin lagi-lagi kita julid berpikir gitu ya. Ah si Paulus nulis begini gampang dia. Dia gak ngalamin separah apa yang aku alamin sih. Saudara, tapi kenyataannya nggak gitu. Paulus menulis surat Efesus ini dari dalam penjara Romawi. Tesalonika maksud saya, dalam penjara Romawi. Tempatnya gelap, kotor, lembab, dan di tengah kondisi seperti itu, dia tetap berkata, mengucap syukurlah senantiasa atas segala sesuatu. Dan by the way, Paulus juga punya penyakit fisik yang dia sebut quote unquote duri dalam daging. Yang Tuhan juga nggak sembuhkan. Dia diusir dari kota, dipukul, dicambuk, dipenjara, kedinginan, karam kapal, digigit ular bahkan. Kayaknya belum ada ya. Ada orang yang saya dengar ceritanya jarang sekali. Di circlean kita mungkin, lu kenapa sakit digigit ular? Nah gak ada gitu. Tapi Paulus ngalamin ini semua. Dan Paulus menuliskan ini. Mengucap syukurlah senantiasa. Ini sangat penting. Apakah kita masih bisa bersyukur sama Tuhan atas berbagai keadaan kita? Kalau kita percaya bahwa Tuhan mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikannya dalam hidup kita, maka kita harus bersyukur apapun yang terjadi. Tadi saya sudah katakan bersyukur melihat keadaan yang baik. Bersyukur mungkin melihat doa-doa yang tidak dijawab. Yang terakhir saudara yang lebih dewasa lagi. Bersyukur juga buat masalah yang kita alami juga. Saudara, Alkitab mencatat di Daniel 6 ayat 10. Ketika Daniel mengetahui bahwa surat perintah itu telah ditandatangani. Pergilah ia ke rumahnya dalam kamar atasnya. Ada jendela-jendela yang terbuka ke area Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa dan mengucap syukur kepada Allahnya. Seperti yang biasa dilakukannya. Jadi dari 3 hal tadi kita belajar saudara ya, mengucap syukur atau ucapan syukur yang sejati itu bukan hasil situasi, tapi pilihan hati. Syukur sejati bukan hasil situasi, tapi pilihan hati. Itulah hidup orang percaya yang dewasa sih. Keadaan tidak menentukan ucapan syukur. Saya memutuskan dia adalah Bapak yang baik. Saya bersyukur bukan karena semuanya lancar, tapi karena Tuhan adalah Tuhan di dalam hidup saya. Dan saya mengasihinya. So, saat kita menuliskan hal yang baik ini, saat kita mengucap syukur ini, saudara coba di rumah ambil kertas kosong. Saudara tulis deh, hal-hal baik apa yang saudara alami di tahun ini. Saudara juga tulis deh, doa-doa saudara yang mungkin belum dijawab. Dan
bersyukurlah atas semuanya. Dan dalam satu hal penting lagi, saat saudara mengucap syukur, kita harus rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kenapa ya saya agak lebih dalam sedikit di poin ini? Karena kita juga bisa bersyukur dengan hati yang sombong gitu. Kalau saudara perhatikan di Lukas 18 ayat 10 sampai 12 nanti saudara bisa baca di rumah. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu orang Farisi, yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain, perampok, orang lalim, pezina, atau seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku dan bla 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 bla. Apa yang dilakukan orang Farisi ini? Dia mengucap syukur sih. Dia menyebut hal-hal baik sih, dia gak mencuri dan bla bla bla. Tapi di mana masalahnya? Sombongnya itu loh. Sombongnya itu. Dia bandingin diri dengan orang lain dan dalam ucapan syukurnya dia merasa lebih baik dari orang lain. Apakah Tuhan menerima ucapan syukur yang kayak gitu? Enggak ya, tidak. Alkitab mencatat, nanti saudara baca di rumah, orang itu pulang ke rumahnya sebagai orang yang tidak dibenarkan Allah. Yang dibenarkan Allah adalah si pemungut cukai itu yang berdoa kepada Tuhan. Ya, saudara nanti baca sendiri di rumah. Jadi, sekali lagi, jangan mengucap syukur dengan sombong gitu ya. Tuhan, aku bersyukur aku gak kayak tetanggaku, aku bersyukur aku gak kayak saudaraku, yang ini aku bersyukur aku seperti gini, aku masih baik. Wah, no, Tuhan gak suka mengucap syukur dengan yang sombong itu. Jadi, saudara sekalian, kembali ke tadi saya katakan, semua hal yang baik, saudara coba list. Semua yang doa belum dijawab, saudara coba list dan ucap syukur dengan rendah hati untuk semua berkat, untuk semua doa yang belum dijawab, dan untuk kasih karunia Tuhan dan kemurahan Tuhan di tahun ini yang gak pernah habis dalam hidup kita. Itu yang pertama. Dan yang terakhir, yang kedua, di sisa waktu kita ini, perhatikan di Yesaya 43 ayat 18. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Jadi poin pertama adalah kita ingat dan bersyukur. Poin yang kedua, kita move on and learn gitu. Kita mau move on and learn. Mungkin tahun ini saudara, kalau pada waktu saudara lihat kilas balik, ya, saudara melihat juga nih banyak titik di mana ada penyesalan gitu ya. Aduh, andai gua nggak ambil keputusan itu. Andai hari itu responku berbeda. Andai ini, andai itu dan sebagainya. Dan saudara menyesalinya dan itu kebawa sampai titik tutup tahun ini. Dan jujur li, pada waktu ini terjadi, banyak orang dan maybe saudara terlalu sering ingat itu gitu. Sehingga itu menjadi luka yang gak habis-habis sampai penghujung tahun ini saudara. Mungkin ada luka lama, ada rasa malu, ada kata-kata yang menyakitkan, atau ada kegagalan yang kita alami di tahun ini. Dan membuat kita tuh begitu tenggelam sampai di penghujung tahun ini. Dan sampai kita tidak sadar bahwa Tuhan sedang bekerja di masa ini. Bukan lagi di masa lalu saja. Tapi di masa kini Tuhan mau bekerja saudara. Jadi banyak orang ya ingat-ingat apa yang udah terjadi di tahun lalu. Aduh dulu gue begini ya. Aduh tahun ini gue begini ya. Aduh andai gak begini ya. Saudara, entah baik itu kejayaan di masa lalu. Baik itu penyesalan atau kekhawatiran di masa lalu. Apa yang sudah Tuhan di masa lalu sudah dia lakukan. Itu maksud saya. Dia udah kerjain di masa lalu. Dan sekarang Tuhan mau lakukan sesuatu di masa depan saudara. Yang udah terjadi, udah gitu. Jadi Tuhan mau kita gak berkemah di masa lalu. Dan ini saatnya kita melangkah maju saudara ya. Ada quotes yang bagus bunyinya begini. Masa lalu tidak pernah salah. Yang salah adalah ketika kita biarkan masa lalu mencuri masa depan. Dan itu yang membuat kita gak bisa maju. Kita punya kenangan gitu ya. Dan sebagainya. Tapi gini loh saudara, hidup itu bukan stasiun lama tempat kita harus nunggu kereta yang udah lewat kan. Kan kita gak begitu. Jadi mungkin tahun ini saudara punya penyesalan, punya kesempatan yang terlewat atau ada orang-orang yang menyakiti saudara. Tuhan gak pengen tuh saudara tinggal di sana berlama-lama. Kita perlu melepaskan dan juga move on dan juga belajar darinya. Jadi yang pertama saudara di poin kedua ini jangan menoleh kepada dosa yang udah diampuni. Jangan menoleh pada dosa yang sudah diampuni. Dan juga jangan menoleh kepada apa yang sudah terjadi. Saudara gak bisa rubah itu. Mungkin saudara merasa gagal. Mungkin saudara berpikir, kayaknya gue terlalu berdosa ya. Tahun ini banyak banget lagi dosa gue lagi. Saya orang yang kacau ya, saya orang yang buruk ya. Saudara, firman Tuhan bilang kalau kita mengaku dosa dan minta ampun kepada Tuhan,
Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Bahkan kematiannya di kayu salib itu melepaskan kita dari dosa kita di masa lalu, dosa kita masa kini, dan bahkan dosa yang belum terjadi pun kuasa salibnya tetap sama, saudara. Nah saudara, dosa yang diampuni bukan lagi jadi bagian ceritamu. Jangan menoleh karena Tuhan sudah menulis bab baru, saudara. Jadi ingat ya, dosa yang diampuni bukan lagi bagian ceritamu, jangan noleh ke belakang karena Tuhan sudah menulis bab yang baru. Yang perlu kita ingat hanyalah, ya jangan diulang lagi dong. Walaupun tadi saya bilang Tuhan sudah mengampuni dosa bahkan yang sebelum saudara lakukan, tentunya sebagai orang-orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan, kita pinter gitu, nggak ngelakuin terus apa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Dan kayaknya Tuhan tidak menyelamatkan saudara untuk saudara tetap hidup di dalam dosa itu. Kan nggak begitu saudara ya. Jadi kita jadikan pelajaran dan jangan diulangi lagi. Sampai sini saudara paham? Yang terakhir saudara, dan ini penting juga di penghujung tahun. Tadi kita sudah mengampuni diri kita sendiri. Yang kedua, kita juga penting juga untuk mengampuni orang lain. Sampai kapan sih saudara mau masuk atau di dalam kehidupan saudara, saudara menyimpan kesalahan orang lain? Sampai kapan sih saudara membawa luka tentang orang lain di dalam kehidupan saudara? Kalau tahun ini banyak saudara mungkin merasa ada orang-orang yang melukai saudara dan saudara belum ampuni. Saya dorong saudara untuk belajar mengampuni orang lain. Saudara mengampuni orang lain berarti berhenti memberi masa lalu kuasa untuk merantai masa depanmu. Saya ulang ya. Mengampuni orang lain berarti berhenti memberi masa lalu kuasa untuk merantai masa depanmu. Sekarang pertanyaannya, apa ada gak sih orang-orang yang menyakiti saudara? Kalau ada, ampuni ya. Ampuni mereka dengan sepenuh hati. Masuk tahun yang baru, gak usah bawa-bawa dendam ke sana ya. Firman Tuhan juga berkata akan lupakan hal yang dahulu. Ya. Jangan tinggal di masa lalu. Karena Tuhan ingin melakukan sesuatu yang baru di dalam hidup kita. Karena kalau kita memiliki dendam, kita memilih hidup dalam kebencian, mata saudara tuh jadinya mikirin itu terus gitu. Hati saudara jadi mikirin itu terus, sehingga saudara susah untuk melihat hal-hal yang baru yang kita perlu kerjakan pada waktu kita mengiring Tuhan. Kolose 3 ayat 13 dikatakan begini saudara, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Sampai sini saudara ngerti ya? Sebagai penutup saudara, saya berikan ilustrasi yang saya berdoa menyadarkan kita semua tentang hal ini. Beberapa tahun yang lalu ada seorang pria yang digigit anjing. Problem is, anjing itu mengidap rabies. Pria itu dibawa ke rumah sakit dan hasil tes menunjukkan bahwa dia jadi tertular rabies. Saat itu belum ada obatnya. Saudara bisa googling juga. Efek penyakit rabies itu sangat-sangat berbahaya. Bahkan nyawa taruhannya saudara. Dan jarang yang pada saudara baca jarang yang bisa sembuh gitu saudara ya. Lalu dokter berkata, Pak kami akan berusaha membuat Bapak senyaman mungkin gitu ya. Tapi saya harus jujur Pak. Tidak ada harapan medis. Waduh si Bapak itu sedih mendengar hal itu ya. Lalu si dokter bilang saran terbaik saya Pak. Boleh deh Pak. Segera diberesin Pak segala urusan Bapak. Pria itu terdiam. Lalu dia minta pena dan kertas. Dia mulai menulis dengan penuh semangat. 1 jam kemudian dokter kembali dan berkata, Pak seneng deh lihat Bapak sedang menulis surat wasiat ya. I assume Pak. Pria itu menjawab, enggak dok. Ini bukan surat wasiat dok. Ini dok adalah daftar orang-orang yang saya mau gigit sebelum saya mati. Tanya gitu. Astaga, ternyata dia mau gigit orang lain saudara ya. Karena saking bencinya, saking kesalnya dengan orang lain. Sungguh plot twist sekali. Saudara maksud saya jangan bawa daftar itu ke tahun baru gitu saudara. Kita harus mengampuni orang lain. Tuhan tidak memanggil saudara tuh buat gigit balik gitu. Enggak. Tapi Tuhan memanggil kita untuk mengampuni dan melangkah maju. So, jadikan saudara. Apa yang tadi kita pelajari semuanya itu kita jadikan pelajaran gitu ya. Ada yang berkata amin. Wah gitu pasti pada waktu di rumahnya. Yes, kita jadikan pelajaran. Jangan dibawa-bawa masuk ke tahun yang baru. Gitu ya. Saya berdoa saudara mau jadikan pelajaran. Bukan malah mau kasih pelajaran. Bukan ya. Baik Pak, saya ngerti. Kita jadikan pelajaran. Tapi maksud saya Pak, saya mau kasih dia pelajaran. Ya gak gitu dong. Ya kan? Kita masuk tahun yang baru ini. Di dalam Tuhan kita mau ampuni diri kita sendiri, kita mau berdamai dengan berbagai macam peristiwa yang menyakitkan, dengan kegagalan yang menyakitkan di dalam diri kita sendiri. Kita juga mau mengampuni orang lain sehingga kita bisa
masuk ke tahun 2026 dengan baik dan berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi yuk kita welcoming 2026 with a heart overflowing with thanksgiving to the Lord who has carried us this far. Saya berdoa saudara, kita mau masuk tahun 2026 dengan mengucap syukur karena selama ini Tuhan sudah berjalan bersama dengan kita. Saya berdoa kita masuk 2026 dengan semangat, optimis tanpa beban karena kita tahu bahwa Tuhan itu baik dan selamanya Dia tetap baik dan Dia punya rencana yang baik buat hidup kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa dan kita tutup khotbah ini Tuhan. Tuhan terima kasih buat firman yang sudah disampaikan, bahasa hamba-Mu terbatas, tapi aku berdoa semoga firman yang disampaikan jadi berkat buat kami semuanya. Dan kami sangat bersyukur Tuhan buat apa yang sudah Tuhan kerjakan di hidup kami di tahun 2025 ini. Aku berdoa Tuhan, semua perjalanan, semua masalah, semua berkat, kami yakin ini adalah bagian dari Tuhan membentuk kehidupan kami. Ajar kami melihat hal yang baik, ajar kami melihat hal-hal yang Tuhan mau kami lihat. Dan kami juga pun mau melepaskan pengampunan dan mau rilis Tuhan apa yang sudah terjadi yang mungkin di hati kami masih ganjel di tahun 2025. Gandeng tangan kami Tuhan memasuki 2026, gandeng keluarga kami, pimpin perjalanan kami, pimpin pekerjaan kami, pimpin usaha kami, pimpin studi kami, pimpin hidup kami Tuhan. Sehingga di tahun 2026 pun kami yakin dan percaya Tuhan yang kuat itu menggandeng tangan kami melewati. Bersyukur banget Tuhan buat apa yang udah Tuhan lakuin 2025 dan sekarang kami mau masuk tahun 2026, kami percaya Tuhan tetap baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan. Sekarang saudara yang di rumah, mari angkat tanganmu untuk menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaan atau usahamu, diberkatilah studimu, diberkatilah kau kemanapun kau pergi seiring dengan kehendak Tuhan. Dan hiduplah dengan berkat Allah yang melimpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari anaknya Yesus Kristus serta hikmat dari Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini sampai nanti kita ketemu Tuhan Yesus kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati katakan bersama-sama. Amin. Happy New Year, Bravers. Sampai ketemu di Raja Wali Church 2026 dan sampai ketemu di tayangan online di tahun 2026. Tuhan berkati kita semua. Shalom Bravers, di kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru buat kita semuanya. 1 Yohanes 4 ayat 9 berkata, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kiranya kasih Natal dan damai Kristus ada di dalam hati kita, sehingga hidup kita pun menebarkan kasih dan jadi damai buat banyak orang. Menutup tahun 2025 ini, saya berdoa kita semua makin mencintai Tuhan, makin mengasihi Tuhan, dan kita siap menyambut 2026 dengan berjalan bersama dengan Tuhan, menjawab panggilan kita. Tetap semangat Bravers, Tuhan Yesus baik. God bless you.